Shalom. Shalom. Hari sukacita? Sukacita kita penuh. Amin. Ye. Oh ya, sebelum dengerin firman yang nanti Kak Kathleen akan sampaikan, saya selalu ngajak ya, teman-teman KKS Winner, Recording in progress. ambil catatan ya. Kita renungin apa nih, satu kalimat juga, mau 2 kalimat juga nggak apa-apa. Kita ambil, kita renungkan nanti buat 1 minggu ke depan. Oke? Yang setuju jempolnya dulu. Mana jempolnya? Kok nggak muncul? Udah siap belum sini? Udah siap belum nih? Oke, siap ya? Oke Kak, Kak Ketin silakan masuk doa ya Kak. Sip, mantap. Yuk, sebelum kita mulai persekutuan malam ini, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami berkumpul, satu tim Tuhan, berupa KS Winner, berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan, kami dapat menyerap firman-Mu dan yang dari Engkau masuk ke dalam tubuh, jiwa, dan roh kami dan berlipat kali ganda. Biar Engkau yang memberikan roh hikmat dan pengertian kepada kami, agar kami mengerti dan menangkap apa yang Engkau sampaikan kepada kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo semuanya, apakah dengar? Atau, dengar nih. Jadi, PPT-nya apakah sudah disiapkan atau saya nge-share? Ya, thank you. Jadi, tema hari ini adalah remedy, atau bahasa Inggrisnya remedio. Siapa di sini yang tahu remedy itu apa? Atau jangan-jangan ada yang pernah remedy? Ada nggak nih? Ayo siapa? Nggak apa-apa, tunjuk tangan, saya juga kok pernah remedi. Oh, pintar-pintar semua nih Kak Ket. Puji Jadi nggak ada Tuhan. remedial. Amin. Nah, apa sih remedy? Remedy itu adalah ujian ulang gitu. Untuk ujian yang hasilnya di bawah standar yang ditentukan. Kalau di Indonesia biasanya hasilnya di bawah KKM atau standar yang ditentukan sekolah, maka kita akan harus ujian ulang, yaitu ujian remedi. Nah, artinya ujian itu harus diambil ulang sampai kapan? Sampai hasil dari ujianmu itu sesuai dengan standar. Boleh tolong next slide? Jadi ada 3 aspek hari ini, yaitu 1, diuji. Pastinya ya dong, kalau nggak ujian dulu nggak bisa remedi. Diuji, kedua dinilai, dicek nih, apakah sudah di standar atau di bawah standar atau malah di atas standar, puji Tuhan. Dan yang ketiga adalah remedi atau lulus. Jadi ada 3 ya, diuji dulu, ujian dulu, dinilai, dicek apakah sudah memenuhi standar, dan yang terakhir ada lulus atau remedi, yaitu hasilnya. Boleh tolong next? Yang pertama diuji. Ayatnya ada di Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Nah, sini boleh nih kakak minta ada yang tolong membacakan. Halo Kimberly. Boleh tolong bacakan? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 2-3. Thank you. Nah, jadi pernah nggak kalian ini dalam kehidupan sehari-hari merasakan kayak ada ujian gitu? Bukan ujian sekolah, ya mungkin itu juga ujian,
Tapi bukan yang itu. Tapi ujian dalam hidup. Misalnya, kok aku mengalami masalah sih? Kok kayaknya ada orang yang nyebelin gitu. Pastinya setiap dari kita pasti pernah ya mengalami hal-hal tersebut. Nah, hal tersebut namanya adalah diuji atau ujian. Kita sebagai orang percaya kalau ujian itu datangnya dari Tuhan. Karena di sini juga tertulis bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ini juga akan berguna di poin yang berikutnya. Tapi ujian itu dampaknya bagus untuk kita. Misalnya nih, ada orang yang nyebelin banget. Berarti yang diuji adalah kesabaran kita. Kalau misalnya kita mau doa nih, tapi rasanya kayak males banget. Berarti yang diuji adalah ketekunan kita. Dan juga banyak macam ujian dalam hidup, tapi yang penting adalah bagaimana reaksi dan respon hati kita. Itu adalah spoiler next slide. Boleh tolong next slide? Nah, ujian dari Tuhan itu selalu sesuai materi. Apa sih maksud sesuai materi? Emang ada modul gitu. Nah, sama halnya dengan kalau kita sekolah, kita dikasih pelajaran dulu baru ujian, kan nggak mungkin kan? Tiba-tiba masuk-masuk kalian ada ujian, kan nggak mungkin. Pasti kita sebelumnya sudah diajari dulu, baru ada yang namanya ujian. Nggak mungkin masuk-masuk tiba-tiba diuji, nanti nilainya jelek semua. Nah, sama halnya dengan sekolah, Tuhan pun juga memberikan pelajaran dulu buat kita. Nggak mungkin Tuhan langsung memberikan pencobaan yang kita tuh nggak lulus gitu loh. Misalnya kayak, apa ya, misalnya nih, Tuhan tahu kalau kita tuh mudah dicobai gitu, mudah berdosa. Nggak mungkin kita ditaruhkan tempat yang isinya tuh banyak orang yang akan mencobai kita. Karena Tuhan tahu nanti kita pasti berbuat dosa. Nah, mari kita buka sama-sama di 1 Korintus 10 ayat 13. Harusnya ayat yang sering kita dengar ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Kak, tapi pas MTK aku disuruh tes dulu sebelum belajar. Waduh, mungkin itu asesmen awal. Atau emang sistem sekolahnya gitu. Tapi biasanya orang kalau di ujian itu minimal gurunya pernah ngajarin sebelumnya. Kecuali asesmen awal guys, kecuali asesmen awal. Itu biasanya belum untuk sama mengetes sekali kemampuan kita. diajarin. Gimana? Belum sama sekali diajarin langsung disuruh. Oh, kalau yang itu namanya asesmen awal. Betul. Biasanya buat ngecek kemampuan kita udah tahu sampai mana sih. Biasanya gurunya ngasih asesmen awal buat itu, kok yang itu. Tapi nggak masuk rapot biasanya. Kalau ujian yang itu biasanya nggak masuk rapot. Nggak masuk nilai. Nah, lanjut materi. Mari kita buka sama-sama di 1 Korintus 10 ayat 13. Langsung kakak bacakan ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang bisa di-underline, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, pencobaan yang datang dari Allah itu tidak akan melebihi kekuatan manusia atau kekuatan kita. Karena bagaimanapun Tuhan juga tahu kemampuan kita. Nggak semata-mata anggapannya kayak anak SD nih. Langsung dikasih ujian anak kuliah. Kan anak SD-nya nggak bisa ngerjain. Tuhan pasti tahu kemampuan kita dan Ia nggak bakal ngasih kita ujian yang melebihi kemampuan kita. Lanjut, sebab Allah setia dan karena itu, bisa tolong slide sebelumnya.
Bisa tolong back? Nah, sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini perlu di-underline juga ya. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kan ada tuh ayat yang mengatakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Masalahnya, nggak semua orang kalau mengalami ujian hidup itu, mintanya sama Tuhan. Minta petunjuknya sama Tuhan. Kadang, orang kalau mengalami ujian hidup itu, bertanyanya kepada diri sendiri. Aku bisa nggak ya? Aku kuat nggak ya? Aku mampu nggak ya? Padahal kenyataannya, kalau tanyanya ke diri sendiri, jawabannya belum tentu bisa dan belum tentu kuat. Dan Tuhan tahu itu kenapa di ayat ini Tuhan bilang bahwa Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluarnya. Dan percobaan itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Karena yang ngasih Tuhan ngasih, Tuhan juga akan memberi jalan keluar. Selama kita mintanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan memberi jawaban, kita tinggal ikut aja sama Tuhan. Ibaratnya kayak ujian nih, tapi kita udah dikasih tahu jawabannya. Tinggal mau atau enggak kita nulisnya. Terakhir kakak tahu sebuah cerita. Jadi suatu hari ada seorang ayah gitu, seorang pendeta punya anak kecil. Anaknya ini sedih banget waktu mau Natal. Waktu bapaknya tanya, kenapa kok kamu sedih? Anaknya menjawab, tapi kakak-kakakku bisa beliin hadiah buat tapi aku nggak bisa. Mereka udah kerja, tapi aku nggak punya uang. Terus gimana dong? Aku nggak bisa beliin hadiah dong buat papi. Akhirnya, papinya ini memberikan uang kepada anaknya dan bilang, kamu beliin nih flashlight kecil atau senter gitu yang kecil buat papi. Nanti kamu ngasih itu waktu Natal. Akhirnya pergilah anak itu untuk membeli senter buat papinya itu. Menggunakan uangnya siapa? Uangnya papinya itu. Dan akhirnya, waktu tiba hari Natal, papinya membuka kado, bukalah senter dari anak kecil tersebut. Kemudian, dia berkata, wah, hebat banget, ini tepat seperti yang papi mau. Nah, kita tahu kalau sebenarnya uangnya adalah uangnya papinya anaknya. Papinya anaknya yang ngasih tahu kepada si anak kecil ini, papi maunya senter. Itu kenapa anaknya bisa mengerjakan tepat seperti yang papinya mau. Anaknya nggak punya uang. Anaknya sebelum dikasih tahu papinya, mungkin nggak tahu papinya mau apa. Tapi pada akhirnya, karena papinya memberikan, dan anaknya mau menerima dan mau nurut, itu kenapa akhirnya bisalah terjadi anaknya memberikan hadiah seperti yang papinya mau. Nah, sama nih sama kita. Kita sudah diberikan kunci jawabannya sama Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan nih, kayak uangnya. Tuhan memberikan kemampuannya lewat Tuhan. Tinggal apakah kita mau pergi dan membeli, atau kita mau duduk diam kayak, tetap gak bisa beli ya. Padahal kita sudah dikasih, uangnya sudah dikasih, kita sudah dikasih, Tuhan maunya apa, kita sudah dikasih. Tinggal kita mau mengeksekusinya atau tidak. Boleh tolong next slide? Nah, ada scoring kriterianya juga nih. Yang pertama, kalau diuji itu yang masuk aspek penilaian ada 3, yaitu 1, sikap hati. Apakah waktu kamu mengalami ujian tersebut, hatimu jadi panas dan jadi lupa sama firman Tuhan?
Karena kan hal kerajaan surga ada 3, kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Jangan sampai ada yang hilang. Ada yang hilang berarti udah ada yang bocor. Kamu memberikan celah bagi iblis untuk masuk. Nah, itu kenapa yang pertama ada sikap hati. Apakah hatimu tuh jadi panas dan kehilangan damai sejahtera? Dan karena itu menjadi lupa sama firman Tuhan, fokusnya sama keadaan ini. Nggak fokus sama firman. Yang kedua, ada respon. Apakah dengan adanya ujian tersebut, kamu jadi makin dekat sama Tuhan atau semakin menjauh? Ada. Orang yang kalau mengalami kesusahan, ia malah lebih dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena ia jadi makin banyak berdoa. Jadi makin banyak nih berdoa kayak, Tuhan tolong bantu aku. Tapi dia memutuskan dari mengalami ujian tersebut, dia memutuskan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi ada juga orang yang semakin mengalami ujian, semakin menjauh dari Tuhan. Oh, lagian juga hidupku susah, buat apa sih Tuhan-Tuhanan? Lagian sekarang kan Tuhan nggak lagi bantu. Nah, pastikan kita kalau mengalami ujian itu semakin dekat kepada Tuhan. Karena ujian iman kita menimbulkan ketekunan. Dan yang terakhir tuh ada penerapannya. Bisa aja kita tahu teorinya. Kayak sekarang nih lagi Zoom. Kita tahu nih teorinya. Kalau ada ujian harus sabar. Jangan marah. Tapi begitu penerapannya, kita lupa nih sama apa yang ada yang pernah kita dengar, misalnya di Zoom ini. Tetap aja. Tetap kita marah, tetap kita kecewa, tetap kita jengkel. Jadi, nggak cuman kita tahu teori doang. Kita juga harus bisa praktek apa yang kita ketahui. Boleh tolong next? Nah, di sini ada Acing a Test 101, yaitu cara agar ujianmu tuh lulus gitu loh. Tips and tricks lulus ujian. Cara biar nggak remedi terus dan cepat lulus. Yang pertama, tanya Tuhan. Pasti dong. Karena Tuhan yang akan membantu, maka kita harus tanya Tuhan. Kalau kita tanya ke orang lain, mungkin bisa salah. Mungkin hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Mungkin malah kita melenceng dari atau pergi keluar jalur Tuhan. Yang kedua, ingat, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita seorang penolong untuk menolong kita, salah satunya dalam ujian kita, ujian kehidupan. Makanya kita harus tanya sama penolong kita, yaitu Roh Kudus. Yang terakhir, ini menurut kakak adalah tips yang cukup bagus. Kalau begitu mau gagal, ingat remedi. Jadi setiap kali misalnya kalian ujian hati ini, hatinya suka marah, makanya kita diuji Tuhan biar nggak cepat marah. Begitu ada yang menjengkelkan, gitu, kita harus ingat, oh aku nggak mau remedi, harus lulus ya kali ini. Oh jangan marah biar aku nggak mengalami hal ini lagi. Jadi kalau mau gagal, ingat, jangan mau remedi. Ngulang terus itu capek, guys. Next slide. Nah, common factors causing remedial. Hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan kita remedi. Yang pertama adalah, seperti yang tadi, sikap hati yang salah. Karena ingat, Tuhan itu mandang hati loh. Bisa aja mulut kita bilang, ikhlas kok Tuhan. Tapi kalau hati kita sebenarnya nggak ikhlas, ya udah nggak ngefek. Karena Tuhan itu memandangnya hati. Tuhan nggak memandang mulut, mungkin memandangnya. Tapi Tuhan juga bisa mengerti isi hati kita. Apa yang kita batinkan atau pikirkan itu bergema di surga.
Jadi Tuhan itu tahu isi hati kita yang sebenarnya itu gimana. Nggak bisa dipalsuin. Yang kedua adalah distractions atau distraksi. Seringkali kita terdistract dengan ujiannya sampai kita nggak ingat Tuhan. Kita melihat ujiannya nih, misalnya ini ujiannya. Ujiannya kok susah banget sih? Kita melihat ujian ini sebagai masalah yang besar, sampai kita tuh lupa kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Jadi kita membesar-besarkan ujian kita, atau bahkan terdistract sama hal lain, sampai kita lupa kalau kita punya Tuhan yang besar yang seperti ayat tadi katakan, memberikan kita jalan keluar. Dan kalau kita nggak minta sama Tuhan, Tuhan juga menghargai kehendak bebas kita. Tuhan mau memberikan jawaban, pilihan kita, mau mengambil jawaban tersebut, atau, oh Tuhan punya jawaban ya, cukup tahu aja. Jadi jangan kayak gitu. Karena Tuhan sudah menyediakan jawaban, jawablah menggunakan jawaban yang dari Tuhan, biar nggak remedi terus. Nah, boleh tolong next slide? Konklusinya, jangan mau remedi terus. Ayo punya sikap hati dan respon yang benar. Kakak mau share sedikit pengalaman nih, remedi. Nggak cuma sekali, 2 kali kakak mengalami remedi. Karena Tuhan mau mendidik kakak gitu menurut saya. Jadi suatu kali ada acara kebaktian yang besar gitu, ada KKR, yang diadakan setiap tahun tuh pasti ada. Dan tiap tahun kakak pasti datang. Kebetulannya mami kakak itu adalah panitia. Ya nggak panitia, cuman kadang bantu-bantu. Saya mempunyai tempat duduk di depan, cukup depan, agak kanan di tahun itu. Waktu mami kakak pergi, saya juga ikutan pergi sebentar. Tempat duduk kakak diambil orang. Otomatis hati saya jengkel dong, marah kayak, ini tempat duduk sudah dikasih tas biar nggak diambil orang, kenapa masih diambil orang? Gimana sih, apa nggak lihat ada tasnya? Nah, itu tahun pertama. Datanglah tahun kedua. Kita pindah tempat duduk. Begitu pergi udah ada tasnya, datanglah orang yang sama. 2 orang yang sama menempati tempat duduk kakak lagi. Sampai kakak ini benar-benar bingung kayak, ini apa nggak ada tempat duduk lain di ini acara? Kok bisa 2 orang ini datang terus ngambil tempat dudukku? Kemudian, sudah nih, acaranya sudah berakhir. Datanglah tahun berikutnya. Waktu kakak mau pergi, sudah kakak taruhin tas. Tempat duduknya kan udah ganti lagi nih. Tempat duduknya udah ganti, sudah saya tempatin tas. Tahun ini pasti nggak bakal diambil. Waktu kakak pergi sebentar, itu 2 orang yang sama lagi menempati tempat duduk yang kakak sudah siapkan tadi lagi. Otomatis kakak bingung dong, kayak bisa-bisanya 2 orang yang sama di tempat duduk saya, padahal tempatnya ganti, nggak di tempat yang sama. Kenapa bisa 2 orang ini terus yang ngambil tempat dudukku? Kemudian kakak diingatkan, sampai kapan kamu mau remedi? Kalau kamu belum membenarkan sikap hatimu, maka 2 orang itu pasti akan mengambil tempat dudukmu lagi. Nggak 2 orang itu, mungkin orang lain lagi akan mengambil tempat dudukmu. Hari itu kakak akhirnya memutuskan untuk bertobat dengan alasan, ya udahlah Tuhan, aku udah nggak mau tempat dudukku diambil lagi. Akhirnya kayak ya udah, kakak akhirnya pulang kayak, ya udahlah Tuhan, lagian ini juga bukan tempat dudukku. Ya udah, ini kebaktianmu, ya udah. Setelah kakak merasakan ya udah itu, ternyata kakak lulus ujian. Dan hari berikutnya, karena itu ada sekian hari kan, 2 orang tersebut sudah tidak pernah mengambil tempat duduk kakak lagi. Dan sampailah ke tahun berikutnya, dan tahun berikutnya tempat duduk kakak tidak pernah diambil lagi. Jadi itu perumpamaan tempat duduk salah satu contoh dari remedi. Tapi itu karena apa? Karena sikap hati. Meskipun di tahun-tahun yang pertama dan tahun kedua, kakak merasa kayak, ya udah Tuhan ikhlas, ya udah bisa apa juga. Tapi nyatanya kalau hatinya belum ikhlas,
di mata Tuhan, ya belum lulus. Tapi begitu di tahun ketiga kakak merasa kayak, ya udahlah Tuhan, aku sudah nyerah, sudah pasrah di hati. Dan di hati pun, gak cuma munafik di mulut ya, tapi juga di hati. Akhirnya Tuhan, ya udah kamu lulus. Dan akhirnya ujian tersebut selesai. Dan gak remedi. Jadi guys, jangan mau remedi. Ingat-ingat nih kalau udah mau marah. Oh aku gak mau remedi, oh aku gak mau remedi. Dan jaga terus sikap hatimu karena Tuhan itu memandangnya hati. Ingat selalu, kalau ada ujian, minta tolongnya ke Tuhan, jangan ke yang lain. Sekian, apakah ada pertanyaan? Oke, thank you Kak panel ini. Ya, adalah gimana nih kita lagi ya sama Tuhan untuk gimana nih kita merespon hati kita. Yang paling penting adalah hati, karena di ayat firman Tuhanlah yang menguji hati. Seakan-akan di yang Kak Kathleen alami, sana kan gitu kan, tapi hati masih gumel. Tapi saat Kak Kathleen di hati dan di hati dia benar-benar udah ya deh berserah gitu ya, mengampuni, benar-benar sama di mulutnya. Jadi sepakat, maka lulus deh Kak Kathleen. Baik gak? Baik banget. Sebenarnya orang-orang itu dikirim buat Kak Kathleen menjadi orang yang sabar. Dia lagi diuji buahnya, buah rohnya Kak Kathleen, kesabaran. Betul? Ya. Nah, sekarang ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya boleh di kolom chat atau buka videonya. Ya, buka mute mic-nya. Oh, ada pertanyaan. Kakak mau nanya tuh. Kak Kat mau Kakek tanya. mau tanya. Oh, kalau semisal kita remedi dan masih mengulangi hal yang sama lagi dan hasilnya sama lagi, solusinya gimana ya Kak? Jawabannya seperti tadi. How to ace a test 101. Ingat nih. Nggak apa. Seperti cerita tadi, kakak juga remedi yang sama dan respon hatinya tetap sama di tahun kedua. Solusinya, tetap tanya Tuhan. Biar dibukakan. Tanya aja, Tuhan ini gimana tuh Tuhan? Aku tuh sebenarnya mau lulus, tapi tolong ya Tuhan, Engkau yang memampukan aku. Dan akhirnya bener di tahun ketiga, kakak mendapatkan betul, oh kamu tuh remedi. Benerin sikap hatimu. Nanti Tuhan yang akan memberitahu gimana sih caranya lulus. Tadi kan juga nih ada di ayatnya. Nanti Tuhan yang memberikan jalan keluar. Jadi coba 1, tanya Tuhan. 2, ingat-ingat lagi. Kalau begitu responnya sama. Bentar, mana ini chatnya? Hasilnya sama. Hasilnya sama, bisa aja responmu beda loh. Hanya karena hasilnya sama nggak selalu, bukan berarti responmu harus sama. Bisa aja responmu, misalnya pertama kali kamu mendapatkan ujian itu responmu marah. Bisa aja respon keduamu adalah responmu legowo atau ikhlas gitu. Jadi yang pertama tanya Tuhan, kedua ganti respon hatimu. Kalau misalnya kamu sampai remedi lagi berarti ada yang masih salah sama responmu. Evaluasi responmu. Dan yang ketiga jangan lupa ingat-ingat jangan mau remedi itu kenapa responmu harus benar. Sekian, apakah cukup jelas atau masih ada pertanyaan lagi? Kalau Kakak jelas, boleh kasih jempol. Sekarang tuh ada chat ya. Kak, tapi pas matematika aku disuruh tes dulu sebelum belajar. Ya kan? Nah, sekarang sebelum belajar ini, si Terence ini udah pernah nggak gurunya itu jelasin dulu soal matematikanya, benar nggak? Ya kan? Mungkin aja udah dijelasin, lalu nggak dikasih tahu biasanya. Benar nggak Kak? Biasa kan suka gitu ya, ujian ya. Kadang-kadang udah diajarin nih, tapi mau ujian tuh biasa nggak dikasih tahu sama gurunya. Dia pengen ngetes kita seberapa kita tuh udah ngerti banget
Bener nggak? Atau mungkin asesmen awal, Tante. Di sekolahku juga waktu pertama kali masuk dikasih asesmen awal dulu. Begitu nggak, Terence? Iya, kayak belum diajarin sama sekali, langsung disuruh. Itu baru mulai masuk sekolah. Iya. Oh, wow. Zaman sekarang Tapi ada enggak, asesmen awal, Tante. Tapi kamu bisa nggak? Tapi kamu Tapi- bisa nggak? nilaiku 96 sih. Wow, keren. Keren. Berarti tadi mungkin dia tes dulu nih, biasanya mau masuk sekolah juga mungkin pelajaran-pelajaran yang kemarin ya kan, diuji nih, apakah udah cocok nih bisa masuk kelas ini, biasanya gitu. Tapi keren. Ya Terence, ya. Sekarang Tori nih Kak. Kak, kalau kita responnya beda, apakah hasilnya berbeda? Oh, tadi dari Twin. Kalau sampai respon kita Iya berbeda, Twin nih. kalau respon kita berbeda, biasanya kalau misalnya loh, respon kita berbeda dan kita responnya itu memenuhi standar Tuhan. Gak usah standar dunia, gak usah standar orang, kita memenuhi standar Tuhan. Misalnya standar orang segini, ini standar Tuhan segini aja karena Tuhan tahu kemampuan kita. Maka Tuhan yang akan meningkatkan apa yang kita kerjakan itu jadi segini, jadi memenuhi standar orang bahkan lebih. Dan dengan itu hasilnya juga akan berbeda. Karena apa? Karena bukan cuma kita yang mengerjakan, tapi kita bersama Tuhan yang mengerjakannya dengan kita. Jadi ya, kalau misalnya respon kita beda, maka hasilnya juga akan berbeda. Tergantung ya Kak ya. Tadi kalau kakaknya pertama itu responnya tuh hatinya masih ngedumel, betul nggak? Iya. Akhirnya diulang lagi. Tapi kalau respon kedua kita sudah lulus, artinya kita sudah ikhlas ataupun kita udah terima, itu udah pasti lulus, benar nggak? Udah gitu nggak kejadian lagi kan Kak Kathleen? Iya. Udah nggak kejadian lagi kan? Udah Udah nggak nggak. ketemu lagi. Nah itulah. Jadi sekarang KKS Winner, kalau misalnya sekarang nih kita 1 minggu ke depan, pasti kita akan diuji nih, itu kesabaran, atau penguasaan diri, atau itu tentang kebaikan. Nanti kita akan diuji. Nah, Kak Catherine udah kasih nih materinya hari ini, ya kan? Sekarang kita harus melakukannya. Tadi Kak Catherine bilang, ayo kita punya Tuhan. Tanya Tuhan yuk, Tuhan bagaimana ya aku ngadepinnya? Minta tolong sama Roh Kudus, ya. Lalu inget tuh, kalau nggak mau gagal, ya kalau kita mau lulus, aku nggak mau remedi lagi. Ya udah, kita respon hatinya mesti benar, betul? Mengampuni, sabar, ya, tapi minta tolong sama Tuhan, karena Tuhan nggak bisa dibohongi kalau hati kita belum benar. Tapi kalau kalian sudah lulus, kalian pasti naik level, ya. Mau ya jadi pemenang? Mau dong, pemenang lebih dari pemenang. Siapa yang mau? Jempolnya dulu. Oke, thank you. Iya lah Kak. Kak Kathleen, ada yang nanya kayaknya. Ya nih, ada pertanyaan baru. Standar orang itu yang gimana? Kalau standar Tuhan itu yang gimana juga, Kak? Nah, kalau standar orang itu, mereka tuh orang itu cenderung lebih judgy gitu loh, lebih suka menghakimi orang. Nah, biasanya orang itu akan menempatkan, oh, standar kecantikan tuh segini nih. Misalnya, standar kecantikan nih, kita pakai aja yang paling gampang. Standar kecantikan tuh segini. Atau, nggak usah kecantikan deh. Standar orang pintar tuh nilainya harus 90 terus. Itu standar orang. Tapi, kalau Tuhan tahu, misalnya, Tuhan tahu kita mampunya cuma di 50 misalnya. Tapi standar orang tuh cuma udah 90. Jadi yang dianggap mainstream atau yang dianggap normal sama orang itu, bisa jadi karena Tuhan tahu kita mampunya seberapa, Tuhan itu kalau ngasih standar itu menurut kemampuan kita. Tapi bisa untuk meningkatkan diri kita. Jadi mungkin kita taunya kita di sini. Cuma standar Tuhan tuh di sini. Tapi kalau standar dari Tuhan, pasti kita bisa nyampe ke standarnya Tuhan gitu loh.
Karena standar yang ditentukan Tuhan itu juga Tuhan mengukur batas kemampuan kita. Jadi kalau standar dari Tuhan, kita pasti bisa nyampe ke situ. Kalau standar dari orang, bisa jadi standarnya itu nggak realistis, guys. Misalnya orang sukses harus jadi dokter. Mungkin standar orang kayak gitu kan nggak realistis kan. Bisa aja ada pekerjaan lain yang bisa mendatangkan kesuksesan. Nah, itu standar orang. Kalau standar Tuhan, kamu bekerja apapun, asalkan kerjaanmu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kamu bisa sukses. Tergantung dengan kemampuan kita, itu standar Tuhan. Apakah cukup jelas atau masih ada pertanyaan? Kalau begitu, apakah standar orang itu juga buruk hasilnya? Nah, tergantung. Masalahnya adalah seringkali standar orang itu, yaitu, nggak realistis gitu loh. Akan terus naik terus, naik terus, naik terus. Pokoknya, menurut standar orang, kamu tidak akan pernah cukup, bisa aja. Karena di dunia zaman sekarang itu, kamu sudah paling cantik di seluruh dunia pun, orang pasti ada satu kan yang nggak suka. Nggak mungkin di satu dunia ini ada satu orang yang benar-benar orang itu suka semua. Karena bahkan Tuhan kita Yesus yang orang paling benar aja nih, udah paling perfect ini, itu banyak haternya, banyak yang nggak suka. Jadi standar orang tuh benar-benar nggak realistis gitu. Terbukti dari Tuhan Yesus yang orangnya perfect banget, banyak yang nggak suka. Jadi apakah sebenarnya buruk kalau kita menggunakan standar itu sebagai untuk meningkatkan kemampuan kita, kayak, oh bisa nih aku meningkatkan diriku, aku harus belajar lebih lagi biar bisa pintar, biar nilainya bagus. Itu oke. Cuman jangan jadikan itu sebagai bentuk pencapaian dirimu. Jangan jadikan itu targetmu yang harus banget kamu penuhi gitu loh. Karena standar dunia ini nggak mungkin kamu benar-benar bisa mencapai standar tersebut. Kan nggak semua orang seperti itu dong, Kak, punya standar yang buruk atau nggak realistis. Misal orang tua dan Bu atau Bu Ana. Nah, perlu saya tekankan lagi, kalau standar orang itu standar dunia gitu loh, standar mainstream, atau apa sih, mainstream, rata-rata, standar orang kebanyakan di dunia. Kalau misalnya Bu Ana atau orang tua itu kan menggunakan, mereka tahu batas kemampuan kita gitu kan. Mereka lihat dulu sehari-hari kita bisa apa enggak. Baru mereka, ayo kamu harus itu. Mereka pun menempatkan standar itu agar kita bisa menjadi versi diri kita yang lebih baik. Jadi itu maksudnya masih realistis ya, bukan yang, kan nggak mungkin kan misalnya orang tua kita atau Bu Ana gitu menyuruh kita, yuk bisa yuk terbang, langsung terbang melayang di angkasa sekarang, kan nggak mungkin guys. Jadi mereka kalau menempatkan standar itu masih yang realistically bisa kita tempuh untuk meningkatkan diri kita. Iya. Sekian. Oke, thank you Kak Kathleen. Kalau misalnya karena ini waktu, maaf, mungkin Iyal boleh nanti kita chat di grup ya, Kak Eswin, untuk lanjut karena waktu ya. Sudah jam 7:10. Terima kasih banget Iyal sudah bertanya. Mari yuk kita lakukan, misalnya standarnya tadi dibilang Kak Kathleen, yuk kita punya Roh Kudus, kita tanya. Yang penting adalah bagaimana kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan udah pasti benar. Kadang-kadang manusia itu mungkin bisa salah, ya. Yang penting kita melakukan tidak merugikan orang lain. Betul, kita penuh kasih ke orang lain, kita mengampuni, betul. Tapi kalau mereka yang tidak di dalam firman, kita tidak perlu ikut-ikutan. Ya, kita tanya Roh Kudus. Kita kan, Kakak Swin ini selalu saya bilang, ayo setiap berdoa, luangkan waktu 5-10 menit, dengar, Tuhan mau bicara apa sama aku. Oke? Mau ya? Semuanya ya? Dilakukan ya? Ya, kita jadi pelaku firman ya. Kita nanti kalau misalnya ada yang diuji, hari-hari ini ketemu orang yang menjengkelkan, yang menyebalkan, ingat firman. Firman yang hari ini kita dapat, kita jadi pelaku firman. Kita harus merespon hati yang benar dan jangan mau remedial. Oke? Setuju? Ya, jempolnya mana? Oke.
Ada yang mau didoain? Karena kita mau masuk dalam doa. Ada yang mau didoain? Semuanya oke? Oke, Kak Kathleen. Kalau tidak ada yang doakan, semuanya baik. Yuk kita masuk dalam doa. Oh, aku mau didoain apa nih, Terence? Oh, mau try out, Kak. Oke, siapa lagi? Ada yang mau doain apa lagi? Semua sehat? Mika ada ujian nih. Ya, kita ada ujian. Oke. Sudah? Semuanya sudah? Ada lagi? Kita tunggu ya. Kalau sudah tidak ada, kita masuk dalam doa yuk, Kak Kathleen. Yuk, mari. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Anakmu ini juga telah menyampaikan Tuhan firman-Mu. Biar firman yang kami dengar dan kami masukkan ke dalam hati kami, masuk ke dalam hati dan pikiran kami, biar firman-Nya berbuah, bertumbuh, dan berakar dengan kuat, agar dapat menjadi bekal kami juga untuk ke depannya. Allah Roh Kudus, tolong Engkau yang ingatkan kami akan firman yang pernah kami baca dan pernah kami dengar. Karena kami percaya Engkau akan menolong kami dalam segala macam keadaan. Biar Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang lepas dari genggaman-Mu. Karena ada yang tertulis, apa yang sudah diletakkan ke tangan Bapa tidak ada satupun yang dapat merebutnya. Hari ini kami juga mau berdoa untuk Terence, Tuhan, yang mau try out, dan Mika yang mau ujian. Biar Engkau yang memberikan Terence dan Mika dan semua dari kami, roh hikmat dan roh pengertian, dan hikmat Daniel memenuhi kami. 10 kali, bahkan 100 kali lebih pintar dari teman-teman kami. Karena kami percaya Tuhan, sebagai anak-Mu kami pasti dibedakan dan menjadi spesial di mata-Mu. Biar standar kami bukan standar dunia Tuhan, melainkan standar-Mu sendiri, yang akan membawa kami menjadi versi lebih baik dari diri kami. Terima kasih Tuhan, biar yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang kekurangan Engkau yang cukupkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Thank you, Kak Kathleen. Thank you. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja